اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا لقد جاءكم برسول الله di mana tempatnya adalah masa kecilnya Rasulullah SAW. Nabi sering berbagi di sini di masa kecilnya, dan subhanallah inilah kondisi atau gambar pada zaman dulu orang berdagang, sibuk berdagang. Nabi pun subhanallah main-main di sini, dan inilah di kampung Bani Sa'ad, Khalid Bani Sa'ad. Ini banyak orang juga ternak kambing, jual-jual kurma, madu, asal dan sebagainya. Dan ini adalah Nabi SAW sebagai pengembala domba atau kambing sampai usia beliau sudah besar. Ini adalah tempat rahib atau para pendeta, yang bila mana pohon para pendeta ini menyatakan akan ada Rasul yang bernama Ahmad. Dalam kitab kami disebutkan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Rasul setelah kami yang bernama Ahmad. Dan rahib tersebut kaget ketika Nabi Muhammad SAW duduk di atas pohon. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada rahib bilang begini, itu siapa yang duduk di atas pohon? Maka Abu Thalib pun bilang, huwa ibni, itu anak saya, anak angkat saya. Kata rahib, enggak, dia masih ada ayahnya. Tapi hasil rahib mengatakan, kalau dia sudah besar, nanti orang Yahudi akan serang dia. Ada sebagian kisah mengatakan, para Buhaira ketika itu melihat ada seseorang pemuda, awan itu menaungi dia. Dan Buhaira itu kaget. Alihada an-nabi akhir zaman, inikah nabi akhir zaman? Dan Nabi pun, kalau Nabi bersandar di situ, itulah tanda nabi akhir zaman. Dan pohon ini kita lihat masih hidup. Ismu nama pohonnya adalah Al-Hayat. Pohon ini masih hidup. Dan kalau ketika Nabi datang, dia merunduk. Subhanallah. Lanjut. Dia akan hidup sampai dunia kiamat, ya? Iya. Nah, lanjut, Ceh. Nah, lanjut, Ceh. Nah, ini apa, Ceh? Ini hah? Nanti kamu terbakar, ya? Api. Di luar apa? Di sini orang-orang Arab mudah berperang. Silap sikit, begini sikit mau perang. Antara dua Bani Kinanah dan Bani Qais. Rasulullah saudaranya terus bersama pergi berperang. Tetapi keberkatan baginda SAW tadi enggak jadi berperang. Dapat didamai dengan sangat baik. Didamain. Begitu hebatnya, ya. Namun beginilah keadaannya di padang pasir, ada unggun api untuk memanaskan badan, kedinginan malamnya, dan menghalang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapak kaki replika. Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya sebenarnya nampak tu, ambil gambar. Saya sebenarnya nampak jarinya tu. Nabi Ibrahim alaihissalam, nampak tapak kaki dia. Saiznya 27 kali dengan 14 darab dengan 10 cm. Tebal kakinya, agak-agak ini memang betul-betul. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah makam Ibrahim. Jadi banyak orang kira makam itu tempat meninggalnya, tapi tidak. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim ketika itu terbekaslah pijakan kakinya di tanah. Lalu inilah yang sekarang kita lihat di makam Nabi Ibrahim. Lanjut, ya. Tengok saya itu agak-agak bapak besar orangnya, besar badannya. Tingginya bagaimana? Tebal. Iya, tebal. Tapi kalau Nabi SAW tingginya bapak hantar 60. Mana-mana Khadijah binti Khuwailid jantan. Benar. Ini gambar teman siapa Maisarah. Ayo. Inilah tempat bila mana Khadijah radhiyallahu anha tempat dia berdagang, tempat dia berjualan sama Nabi kita Muhammad SAW. Inilah kondisi zaman dulu berjualan. Ada orang sibuk dengan jualan kain, ada orang sibuk jualan kendi, segala macam. Inilah kondisi zaman dulu. Ini tempat-tempat orang dulu, orang sibuk, orang Arab sibuk berjualan. Subhanallah. Ini An-Najjarah, tulisan Arabnya An-Najjarah. Ya. Ini rumah satu Allah dan saja, ya. Setelah jadi ijab kabulkan.
Muhammad dan Khadijah Khuwailid dia buana di kota Mekah, saiznya 1/3. Inilah tempat Dikecilkan saiznya. ijab qabul. Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Ya. Dengan kalau istilah Yang sekarang ini cincin replikanya, jom tengok ni. Allahumma shalli ala sayyidina. Inilah yang sebagai cok mohon. khatamun Nabi. Dia cok mohon tu. Ini dia. Itu katakan jatuh dalam sumur. Tak, yang benarnya dah jatuh dalam perigi zaman khalifah. Dikeringkan air, cari pun tak jumpa. Memang tak ada. Ini sebenarnya replika. Adalah baik bila mana Rasulullah SAW dengan Khadijah ini hanyalah panggilnya salawat, zikir yang biasa Nabi, dan ini adalah salawat yang bila mana Nabi kita suruh untuk bersalawat. Sallallahu alaihi Baru jadi betul. Kalau orang lain cok terbalik. Balik. Kalau sunnah-sunnah Kalau orang Nabi. lain Nabi cok. Punya sunnah, inilah ridak-ridak yang biasa habaib pakai. Inilah mereka mencontoh Rasulullah SAW. Ini siwak, ini siwaknya bisa kita lihat di sini. Inilah siwak, Nabi menyuruh kita untuk memakai siwak. Nabi juga pakai tasbih. Inilah sunnah-sunnah Nabi SAW yang sering dan banyak kita lupakan. Dan ada di sini dijelaskan ada adabnya bersiwak sebelum berwudu ataupun sebelum sholat, sebelum membaca Al-Quran, sebelum memasuki rumah. Itulah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mandi macam mana? Ini pewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka memakai kasturi. Yang bila mana kasturi itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika saya berihram, Nabi memakai kasturi, bukan di kain ihram tapi di dalam tubuh beliau. Siapa Nabi? Ini adalah mangkuk daripada Rasulullah. Mangkuk kalau untuk makan, untuk minum. Dan inilah khatamun nubuwah ataupun cincin daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jabal Nabi Muhammad. Inilah sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ra'si hadal kaun, dan ini sendal daripada Nabi Muhammad yang ada di kopiah ini. Inilah bentuk asli sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Ghar Hira. Itu kalau orang Arab biasa kalau ada pesta besar, mereka kalau ada walimahan mereka sering bakar-bakar ayam atau dan inilah ini sumur kalau untuk orang Arab nyembah. Inilah replika Gua Hira. Ini hanya replikanya saja. Tapi kalau aslinya dia ada tulisan Qra' Muslim. Di sini ada orang di dalam menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat bila mana Rasulullah SAW bersemedi. Tempatnya kecil dan tidak muat untuk beberapa orang, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah luas. Dan ini tempat Nabi SAW menerima wahyu pertamanya. Kita lanjut ke Gua apa nih? Gua Hira. ini Gua Hira. Nah, ini adalah wadi lain ataupun lembah-lembah yang bila mana orang-orang Mekah sering ke sini. Ada Gua Thun, ada Makkah Al-Mukarramah. Kita ke rumahnya Rasulullah SAW. Inilah replika daripada rumah Rasulullah SAW. Rumah beliau kecil dan sederhana, tidak terlalu besar-besar kayak orang sekarang. Nah, inilah betapa suhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum. Ini kita bisa lihat di sini replika daripada kamar-kamar Rasulullah, replika daripada ruang tamu dan tempat mihrab atau musholla. Ini bilik tidurnya. Ini bilik tidurnya. Kita masuk ke ruang tamu. Nabi kalau menerima tamu selalu di sini. Ada bukurnya juga. Beliau sering memuliakan tamunya di bagian sini. Ini rumah Makkah ataupun ini juga ada di Mekah. Tapi kalau di Madinah beliau sering berpindah-pindah, kadang ke Aisyah, kadang ke istri-istri beliau yang lain. Nah, inilah tempat kufiat Rasulullah. Itu habuah. Ini habuah Rasulullah SAW.
Nah, ini replika habuah beliau ataupun sabuk duduk yang biasa Habib pakai. Ini kufiahnya beliau. Kufiah atau istilahnya panjang. Bukan ini Ini ada beberapa peralatan Rasulullah, ada misiknya, ada kipas tangannya Rasulullah, dan inilah tempat tidurnya Rasulullah SAW. Replikanya. Replikanya saja, tidak asli. Inilah subhanallah betapa sederhananya Rasulullah. Sebab ada kisah yang menceritakan bahwa istri-istri Nabi tidak tega melihat Nabi SAW seperti ini, tidur di sini. Maka dilapis jadi 4 sampai Nabi lupa untuk qiyamul lail. Itu ridak-ridaknya Rasulullah, jubah-jubahnya. Makanya ada yang bilang kalau jubah ini bukan budaya daripada Islam. Tapi tengoklah Nabi sering memakai ini. Nah, capek banget Bu. Ini tongkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tongkat ini juga Tongkatnya. Yang di tanah Melaka. Ini apa nih, kamar Rasulullah. Kamar Rasul. Ah, Ini ini bukan bilik laknat. Ini mihrabnya Rasulullah ataupun tempat sholatnya Rasulullah. Ini juga ada imamah yang biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakai. Ada salah paham dengan